Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Hamzah, mahasiswa semester 5 Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Yusuf. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas studi kasus tentang ancaman keamanan cyber pada sebuah perusahaan e-commerce. Dan dalam kasus ini ada 3 serangan yang dihadapi perusahaan ini. Yang pertama yaitu phishing melalui email, serangan SQL injection pada form login, dan backup data yang terkena ransomware. Mari kita bahas satu persatu. Identifikasi ancaman. Yang pertama itu email login admin yang mencurigakan masuk ke dalam serangan phishing. Jadi hacker biasanya itu mengirim email palsu yang terlihat resmi. Lalu jika kita sebagai karyawan tertipu dan memasukkan username serta password, maka akun admin bisa diambil alih. Yang kedua itu form login yang rentan SQL injection termasuk ke dalam serangan injection attack. Nah, di sini hacker biasanya memasukkan kode SQL berbahaya dalam kolom login. Contohnya, input tertentu dapat membuat sistem melewati autentikasi sehingga hacker bisa masuk ke database dan mengubah isi data tersebut. Yang ketiga, itu backup data lama terkena ransomware. Nah, ini adalah serangan malware di mana hacker menginskripsi file backup, lalu meminta tebusan agar file tersebut bisa dibuka kembali. Jika backup tidak bisa dipakai, maka perusahaan akan kehilangan sumber pemulihan data. Lalu analisis dampak. Untuk phishing sendiri, data kredensial admin bisa bocor, bahkan akses penuh ke sistem bisa hilang. Dari sisi finansial, perusahaan berpotensi rugi karena transaksi disalahgunakan. Dari sisi reputasi, pelanggan akan kehilangan kepercayaan tentunya. Untuk SQL injection sendiri, dampaknya itu lebih ke database, data pelanggan, transaksi, hingga inventory bisa hilang atau diubah. Hal ini menimbulkan kerugian finansial, bahkan bisa berakibat tuntutan hukum karena melanggar perlindungan data. Sedangkan ransomware dampaknya itu adalah hilangnya akses terhadap data penting. Perusahaan bisa dipaksa membayar tebusan yang besar, operasional terganggu, dan pastinya reputasi akan hancur. Karena apa? Karena dianggap tidak siap menghadapi serangan cyber. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ketiga serangan ini menyerang aspek vital perusahaan seperti akses admin, database, dan backup. Rencana mitigasi. Lalu bagaimana cara mitigasinya? Ada 3 langkah utama, yaitu tindakan teknisi, kebijakan internal, dan monitoring dan evaluasi. Secara teknisi, untuk phishing kita bisa menggunakan multi-factor authentication dan filter email anti-phishing. Untuk SQL injection, kita bisa menggunakan prepared statement dan web application firewall. Untuk ransom, lalu backup offline yang aman dan gunakan sistem proteksi endpoint. Dari sisi kebijakan internal, perusahaan harus mengadakan pelatihan keamanan cyber, memantau aktivitas mencurigakan, melakukan penetration test rutin, serta menguji rencana pemulihan bencana melalui latihan simulasi insiden. Dengan begitu, perusahaan bisa memastikan bahwa sistem keamanan selalu terjaga. Kesimpulannya, phishing, SQL injection, dan ransom merupakan ancaman serius yang bisa merugikan perusahaan dari sisi data, finansial, maupun reputasi. Karena itu, mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek teknisi, kebijakan internal, hingga monitoring yang berkelanjutan. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.